Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 9 kelas D S1 Informatika. Dari mata kuliah Internet of Things, kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Silverstein Properties, Bringing Real Estate into the 21st Century. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rofi Famanullah dengan NIM belakang 061. Perkenalkan, nama saya Fesfirsyah Nugroho dengan NIM 045. Perkenalkan, nama saya Muhammad Talib dengan NIM 067. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dengan NIM terakhir 062. Perkenalkan, nama saya Otmani Dharma dengan NIM terakhir 076. Saya Susefa Aymar, NIM 221,11,082. Oke, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama di sini ada current condition. Next. Current condition-nya pada tahun 2012, badai Sandy melanda pantai timur Amerika Serikat yang menyebabkan kerusakan signifikan dan dampak ekonomi sebesar lebih dari 71 miliar dolar Amerika. New Jersey dan New York, terutama New York City, mengalami kerusakan parah akibat banjir di jalan dan jalur kereta bawah tanah yang mengakibatkan pemadaman listrik selama berhari-hari. Sebagai salah satu perusahaan pengembangan dan manajemen properti terkemuka di kota, Silverstein Properties merasakan dampak badai Sandy dengan lebih mendalam. Namun, perusahaan melihat kejadian tersebut sebagai peluang untuk melakukan inovasi dan kemajuan. Silverstein Properties mengambil langkah-langkah untuk menggunakan kejadian tersebut sebagai titik awal transformasi. Mereka merespon bencana dengan mengimplementasikan kombinasi teknologi, mobile, dan IoT digital. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan penyewa, memperbaiki alat komunikasi, dan memperkuat integritas bangunan melalui pemantauan canggih dan pengambilan keputusan yang terinformasi. Salah satu inovasi yang paling progresif dari Silverstein Properties adalah pemahamannya bahwa teknologi pribadi saat ini menjadi pendorong ekspektasi konsumen dan bisnis. Sebagai tanggapan, mereka meluncurkan aplikasi mobile yang memungkinkan penyewa untuk mengajukan dan memantau pesanan kerja, melacak lokasi bus khusus, dan berfungsi sebagai sistem peringatan darurat melalui pesan teks, email, dan panggilan suara otomatis. Lalu Silverstein Properties menciptakan sistem pemantauan terpusat untuk sebagian besar bangunannya, termasuk Four World Trade Center. Sistem ini memungkinkan manajer bangunan untuk mendapatkan informasi secara real-time, sehingga mereka dapat segera menanggapi dan memperbaiki apapun yang memerlukan perhatian. Selain itu, perusahaan berhasil mengurangi biaya energi dengan menganalisis penggunaan utilitas dan mengintegrasikan sel energi efisien selama jam-jam sibuk. Kolaborasi erat dengan Cisco untuk mengembangkan sistem pencahayaan cerdas berbasis Power over Ethernet atau PoE juga menjadi langkah strategis dalam mengurangi konsumsi energi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis dari strength, weakness, opportunities, dan juga threat-nya. Untuk strength-nya terdapat 3, yaitu yang pertama, inovasi teknologi unggul, yang mana Silverstein Properties memimpin dalam menerapkan teknologi IoT, memberikan keunggulan kompetitif, dan memenuhi ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi terhadap solusi digital. Lalu yang kedua, kemitraan strategis dengan Cisco, yang mana kolaborasi dengan pemimpin industri teknologi, yaitu Cisco, menciptakan peluang pengembang solusi yang lebih maju dan meningkatkan citra perusahaan sebagai pelaku utama dalam transformasi digital di bidang properti. Lalu strength yang ketiga yaitu sistem pemantauan terpusat. Dengan adanya sistem pemantauan terpusat, memberikan keleluasan bagi manajer bangunan untuk merespon permasalahan secara real time, meningkatkan efisiensi operasional dan juga perawatan bangunan. Next. Lalu selanjutnya ada weakness-nya. Terdapat 3 weakness. Yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi, yaitu Silverstein Properties rentan terhadap gangguan operasional jika terjadi kegagalan atau gangguan dalam sistem teknologi yang mereka terapkan. Lalu weakness yang kedua yaitu biaya implementasi teknologi, yang mana implementasi teknologi canggih seperti IoT dan sistem pemantauan terpusat dapat memerlukan investasi yang signifikan, yang mungkin menjadi kendala finansial. Lalu weakness yang ketiga yaitu pelatihan dan penerimaan pengguna. Penyewa dan staf bangunan mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dan menerima teknologi baru, memunculkan tantangan dalam pelatihan dan adopsi. Next.
Selanjutnya ada opportunities-nya. Yang pertama yaitu pertumbuhan IoT di industri properti. Adanya peluang untuk menjadi pemimpin dalam adopsi teknologi IoT di industri properti, meraih pangsa pasar yang lebih besar dengan solusi inovatif. Lalu opportunities yang kedua yaitu ekspansi kemitraan, yang mana peluang untuk menjalin lebih banyak kemitraan dengan perusahaan teknologi atau mitra strategis lainnya untuk mengembangkan solusi baru dan mengakses sumber daya tambahan. Lalu yang ketiga untuk pengembangan aplikasi tambahan, yang mana Silverstein Properties dapat mengembangkan aplikasi tambahan pada platform mobile mereka untuk meningkatkan kenyamanan penyewa dan memberikan nilai tambah. Selanjutnya yang terakhir ada threats-nya. Ada 3 threats. Yang pertama itu risiko keamanan cyber, yang mana keterhubungan dengan internet membawa risiko keamanan cyber dengan ancaman potensial terhadap data pelanggan dan operasional perusahaan. Lalu threats yang kedua yaitu gangguan layanan dan downtime. Kemungkinan gangguan atau kegagalan sistem dapat mengganggu operasional sehari-hari dan memberikan dampak negatif pada reputasi perusahaan. Lalu threats yang terakhir yaitu persaingan di industri, yang mana persaingan sengit di industri properti dapat mengakibatkan tekanan harga dan memerlukan inovasi berkelanjutan untuk tetap bersaing secara efektif. Selanjutnya saya akan membahas tentang innovations. Kami akan menawarkan inovasi-inovasi sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menerapkan sensor kelembapan udara. Alasan utama menggunakan sensor kelembapan udara adalah untuk memantau dan mengontrol kondisi udara di dalam gedung secara real time. Dengan pemantauan yang akurat, kita dapat mendeteksi fluktuasi kelembapan yang dapat menjadi pemicu berbagai masalah, terutama dalam menghadapi bencana alam. Sensor tekanan atmosfer. Mengintegrasikan sensor tekanan atmosfer dalam sistem keamanan gedung adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan keselamatan penghuni. Penggunaan teknologi ini bukan hanya memonitor kondisi atmosfer, tetapi juga memberikan kemampuan untuk mendeteksi dini ancaman alam yang berkaitan dengan perubahan tekanan atmosfer. Lalu selanjutnya, inovasi sensor kecepatan angin. Memasukkan sensor kecepatan angin dalam infrastruktur keamanan adalah langkah untuk menghadapi potensi bahaya cuaca ekstrim. Sensor ini tidak hanya membantu memonitor kecepatan angin secara real time, tetapi juga memberikan peringatan dini terhadap potensi kerusakan dan ancaman keselamatan. Dengan mengintegrasikan sensor kecepatan angin, kita dapat menciptakan sistem yang responsif dan proaktif terhadap ancaman cuaca ekstrim. Lalu selanjutnya, terdapat sensor pendeteksi asap. Sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi dini, tapi juga sebagai alat vital dalam merespon cepat potensi kebakaran. Dengan mengintegrasikan sensor pendeteksi asap, gedung dapat meningkatkan ketahanan terhadap kebakaran dan memberikan perlindungan optimal terhadap penghuni dan aset. Selanjutnya ada sensor pendeteksi gempa. Sensor ini meminimalkan risiko dan melindungi penghuni dari potensi bahaya gempa bumi. Sensor ini tidak hanya memberikan deteksi dini, tapi juga memungkinkan sistem respon cepat untuk mengurangi dampak guncangan. Lalu ada sensor pendeteksi arus air. Integrasi sensor pendeteksi arus air merupakan langkah untuk melindungi gedung dari ancaman banjir dan kerusakan yang terkait dengan air. Sensor ini tidak hanya memberikan deteksi dini terhadap arus air yang tidak diinginkan, tetapi juga memungkinkan respon cepat untuk mengurangi dampak potensial. Dengan mengintegrasikan sensor pendeteksi arus air, gedung dapat meningkatkan kewaspadaan dan respon terhadap potensi banjir. Lalu ada pemasangan closed circuit television atau CCTV. Pemasangan CCTV merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan di gedung. CCTV tidak hanya berfungsi sebagai alat pendeteksi kejahatan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan pengumpulan bukti yang dapat membantu dalam investigasi. Selain itu, CCTV tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawas konvensional, tapi juga dapat menjadi komponen integral dalam perencanaan mitigasi dan respon terhadap bencana. Pemasangan CCTV bukan hanya investasi dalam keamanan, tetapi juga merupakan langkah proaktif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terkendali di dalam dan sekitar gedung. Lalu selanjutnya ada sistem pemantauan dan kontrol atau CMS. Penggunaan sistem pemantauan dan kontrol dengan perangkat keras berupa komputer dan monitor pusat kontrol serta perangkat lunak yang canggih menjadi solusi terdepan dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan gedung.
Berikut adalah alasan mengapa penggunaan CMS dengan komputer dan monitor pusat kontrol sangat penting. Yang pertama, CMS memberikan kemampuan untuk memantau seluruh sistem keamanan dan perangkat lainnya secara real-time. Yang kedua, CMS menyimpan rekaman data selama kejadian atau insiden. Ini memfasilitasi analisis pasca insiden untuk mengevaluasi respon dan membuat perbaikan dalam strategi keamanan gedung. Dan terakhir, dalam keadaan darurat seperti badai atau gempa bumi, CMS dapat memberikan panduan evakuasi dan pemantauan jalur evakuasi. Lalu untuk innovations yang selanjutnya ada pemasangan microcontroller. Nah, pemasangan microcontroller khususnya Raspberry Pi dengan sensor-sensor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi solusi inovatif untuk menciptakan sistem monitoring keamanan terintegrasi di gedung. Raspberry Pi sebagai platform komputasi kecil dan serbaguna dapat berperan sebagai otak sistem yang mengolah data dari berbagai sensor. Raspberry Pi dapat terhubung dengan sensor kelembapan untuk memantau kondisi kelembapan dalam gedung. Nah, sensor ini juga dapat berinteraksi dengan sensor kecepatan angin untuk memantau tingkat angin dan memberikan peringatan jika kecepatan angin mencapai tingkat yang berbahaya. Sensor pendeteksi asap juga dapat terhubung ke Raspberry Pi untuk mendeteksi keberadaan asap yang dapat menjadi tanda awal adanya kebakaran. Raspberry Pi dapat memproses data dari sensor pendeteksi gempa untuk memberikan peringatan dini. Sensor pendeteksi arus air yang terhubung dengan Raspberry Pi dapat memonitor tingkat air dan memberikan peringatan jika ada potensi banjir. Lalu yang terakhir, sensor tekanan atmosfer dapat memberikan informasi tentang perubahan cuaca. Raspberry Pi dapat mengolah data untuk memberikan peringatan atau merencanakan tindakan pencegahan. Next. Lalu yang selanjutnya ada blueprint. Nah, yang pertama ada blueprint yang sensor. Yang pertama ada sensor DT11, yaitu sensor suhu kelembapan udara yang berfungsi untuk memonitoring kelembapan udara yang ada di gedung. Lalu yang kedua ada sensor BMP 180 yang merupakan sensor untuk mengukur tekanan atmosfer yang ada di luar gedung. Lalu ada anemometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin. Next. Lalu selanjutnya ada sensor pendeteksi asap yaitu MQ2 yang berfungsi untuk mendeteksi adanya asap atau tidak di dalam gedung tersebut. Lalu ada akselerometer yang berfungsi untuk mendeteksi gempa. Lalu ada YF S201 flow sensor yang berfungsi untuk mendeteksi arus air. Next. Lalu ada CCTV yang berfungsi untuk memantau segala kegiatan yang ada di gedung. Next. Nah, terus ini ada blueprint control monitoring system yang terdiri dari komputer dan monitor pusat kontrol serta perangkat lunak CMS. Lalu ada microcontroller yang merupakan Raspberry Pi yang berfungsi untuk menghubungkan sensor ini ke kontrol monitoring system. Lalu yang terakhir ada modul komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan Raspberry Pi ini dengan sensor itu tersebut. Next. Lalu ada protokol. Nah, di sini ada yang pertama I2C yaitu Inter-Integrated Circuit. Lalu ada SPI, Serial Peripheral Interface. Lalu ada GPIO, General Purpose Input or Output. Lalu ada UART atau Universal Asynchronous Receiver or Transmitter. Lalu ada MQTT, Message Queuing Telemetry Transport. Lalu yang terakhir ada HTTP or HTTPS, yaitu Hypertext Transfer Protocol or Secure. Lalu berikutnya adalah blueprint design.
Untuk desain kami, pertama, anemometer atau sensor angin diletakkan pada atap gedung. Anemometer ini digunakan untuk mendeteksi kecepatan angin. Maka dari itu, anemometer diletakkan di atap gedung agar tidak mendapatkan interference dari gedung-gedung lain atau dari benda lain untuk mendapatkan kecepatan angin yang murni. Berikutnya adalah DT11 atau sensor suhu dan kelembapan. Sensor suhu ini dapat diletakkan di atap gedung, di luar gedung, atau di dalam gedung. Untuk di luar gedung ini untuk membantu menentukan suhu cuaca di luar. Apabila diletakkan di dalam gedung, DT11 ini dapat mendeteksi suhu dan kelembapan di dalam gedung. Berikutnya adalah BMP 180 atau sensor tekanan atmosfer. BMP 180 ini diletakkan di atap gedung untuk mendeteksikan tekanan atmosfer yang berada di luar gedung. Lalu berikutnya adalah sensor gas atau asap MQ2. Sensor gas ini, sensor asap ini dapat diletakkan di setiap lantai gedung. Apabila biayanya kurang, dapat diletakkan di lantai-lantai atas gedung, sebab asap pergi ke atas, atau asap itu dia selalu pergi ke atas ya. Berikutnya adalah YF-S201 atau sensor pendeteksi arus air. Sensor ini diletakkan di lantai dasar gedung atau di basement untuk mendeteksi arus air apabila terjadi banjir atau bencana lainnya yang melibatkan air. Berikutnya adalah akselerometer ADXL 345 untuk mendeteksi gempa, dan sensor ini diletakkan di lantai dasar atau di basement dari sebuah gedung. Semua sensor-sensor ini akan disambungkan ke Raspberry Pi menggunakan kabel. Namun apabila kabel tidak dapat didapatkan, maka menggunakan modul komunikasi RS485 untuk menyambungkan semua sensor ini tanpa kabel. Apabila salah satu atau berbagai sensor mendeteksi data yang dapat memenuhi kriteria bahwa akan terjadi bencana, maka microcontroller Raspberry Pi akan mengirimkan sinyal ke pusat kontrol bahwa akan terjadi bencana, lalu dari pusat kontrol dapat dikirimkan peringatan ke aplikasi pada device. Next. Berikutnya ini ada budgeting. Total budgeting dari alat-alat ini adalah 206.200.000. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.